Di sini saya Karolus Barmas Rizky ingin menjelaskan beberapa fungsi dari rumus-rumus Excel. Langsung saja kita lihat pada tabel. Di sini sebelum kita memulai pada rumus, sebelumnya angka pentingnya kita memahami dulu kode-kode dari setiap Excel. Di sini untuk menyatakan angka 56 kita menggunakan kode kolom B, yaitu 4 baris, jadi B4. Menyatakan angka 56 maka kode yang dipakai adalah B4. Sedangkan untuk menyatakan angka 23 kode yang dipakai adalah C4. Begitu juga dengan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung memasuki di bagian rumus. Rumus yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu ada rumus sum. Di sini sum adalah salah satu rumus Excel yang biasa digunakan untuk menjumlahkan angka pada sel-sel tertentu. Pada kasus ini, sum digunakan untuk menjumlahkan B4 dan juga C4 sehingga menghasilkan angka 79. Selain menjumlahkan, sum juga dapat digunakan untuk pengurangan seperti pada tabel ini, perkalian seperti pada tabel yang ini, pembagian, dan juga perkalian dan persen. Perkalian persen di sini. Selama masih memasuki operasi penjumlahan bilangan, perkalian, pembagian, sum dapat digunakan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana cara kita untuk mengetahui yang mana yang akan dijumlahkan oleh sum. Bisa dilihat dari kode warna yang sama. Begitu juga dengan sampingnya sama. Ini juga sama. Perkalian, pembagian juga sama. Sama juga. Bedanya di sini yang dikalikan sudah ada angka yang jelas yaitu 10%. Jadi 56 dikali 10%. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Oke. Selanjutnya di bagian total juga kita menggunakan sum untuk mentotalkan. Bisa kita lihat dengan cara mengklik. Untuk menjumlahkan juga kita dapat memberi kode D4 titik 2 D4 titik 2 D17. Hal ini akan membuat sum mentotalkan semua angka dari D4 sampai D17 dan seterusnya. Ini dalam konteks menjumlahkan. Selanjutnya sama, di sini juga merupakan total dari E4 E17. Sini bisa kita lihat. Selanjutnya juga sama. Jadi fungsi sum digunakan buat melakukan pertotalan penjumlahan. Oke. Selanjutnya kita ke bagian rata-rata. Nah, rata-rata juga memiliki fungsi yang berbeda dari sum. Di sini fungsi yang digunakan adalah average, yang dimana fungsi average ini berfungsi untuk menghitung rata-rata angka pada beberapa jumlah sel. Contohnya bisa kita lihat pada tabel fungsi ini, average digunakan untuk mentotalkan rata-rata dari hasil di atas ini. Mari kita lihat.
selanjutnya juga sama, menggunakan fungsi average. Jadi untuk rata-ratakan total dari semuanya ini digunakan fungsi average. Oke. Selanjutnya kita akan masuk di nilai tertinggi dan juga nilai terendah, atau fungsi yang digunakan yaitu adalah max dan min. Max dan min juga merupakan salah satu rumus Excel yang biasa digunakan untuk mencari angka tertinggi yaitu max dan juga angka terendah yaitu min di dalam deretan sel yang berisi angka. Contohnya bisa kita lihat di sini. Angka tertinggi kita menggunakan fungsi max dan nilai terendah kita gunakan fungsi min. Untuk nilai tertinggi sendiri bisa kita lihat di sini, merupakan angka-angka tertinggi dari setiap tabel atau kolom. Selanjutnya di sini ada nilai terendah menggunakan min. Oke, selanjutnya kita memasuki ke jumlah item. Untuk jumlah item juga memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi yang digunakan adalah count. Di sini adalah count yang merupakan salah satu fungsi dari Excel yang memiliki fungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Contohnya adalah data pada tabel ini yang dimana semuanya berupa angka. Ya, berupa angka. Jika ditotalkan jumlahnya adalah 14. Sama seperti di sini. Itemnya 14. Tapi perlu diingat untuk count sendiri ini hanya menghitung tabel yang berisi angka saja. Jika ada yang berisi huruf maka tidak akan terhitung. Jadi ini kebetulan angka yang berada di tabel kali ini semua angka, jadi bisa masuk semua di sini 14 untuk count. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki sheet 2. Nah, di sini ada tabel lagi. Oke, langsung saja di sini kita menggunakan fungsi sum. Nah, di sini sum sudah memiliki angka tetapnya ya nih. 25.000. Jadi 25.000 dikalikan dengan D7 itu 45. 45 dikali 25.000 menghasilkan jumlah 11 1.125.000. Oke. Karena ini kurang jelas ya, kita ganti saja ini menjadi rupiah. Bagaimana caranya? Kita blok dulu, tekan di sini, ini persen, maka di sini bagian sini, bagian number, kita cari yang currency boleh. Kita pakai ini aja. Oke, jadi lebih rapi ya. Jadi lebih rapi. Aduh, kita blok lagi di sini. Buat penyamping aja. Terus samain juga, kita pakai number lagi. Bagian currency ya. Oke. Kita sampingkan juga. Oke, jadi lebih jelas. Di sini fungsi-fungsi yang digunakan ada sum seperti yang dijelaskan tadi. D7 dikali 25.000. Saja kita masuk ke total upah. Wah. Kita masuk ke total upah. Di sini sama menggunakan fungsi sum.
dimana F7 upah kerja ditambah dengan upah lembur. Oke, lanjut lagi di pajak. Pajak juga memiliki menggunakan fungsi sum, dimana H7 dikali dengan pajaknya yaitu 5%, menghasilkan 78.750. Jadi ini masih menggunakan fungsi sum. Sini juga masih menggunakan fungsi sum. Jadi selama tabel ini menggunakan fungsi sum, ya, tabelnya menggunakan fungsi sum. Terus untuk di bawahnya lagi, di sini kita bisa lihat ada total upah seluruh karyawan. Total upahnya juga menggunakan sum. J7 kita lihat J7 titik 2 J16. Ini J7 sampai J7 sampai J16 dijumlahkan atau ditotalkan menjadi 14.459.000 rupiah. Menggunakan sum, rata-rata sama seperti yang dijelaskan di awal tadi, menggunakan fungsi average. Sini kita bisa lihat nih, J7 titik 2 J16 menghasilkan rata-ratanya adalah 1.445.900. Sama, ini sama fungsinya menggunakan max untuk menghitung upah tertinggi karyawan. Selanjutnya di sini juga ada upah terendah, sama dengan yang dijelaskan sebelumnya, merupakan upah terendah karyawan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sheet 3. Oke, sheet 3 lumayan ribet. Di sini ada tabel yang menunjukkan data dari setiap siswa atau mahasiswa di sini. Mahasiswa atau karyawan ya. Software engineering. Oke. Di sini ada nilainya dan di sini ada nilai dalam bentuk angka. Jadi di sini diminta untuk memberikan batas sesuai dengan jumlah nilai yang mereka dapatkan. Oke, di sini kita bisa lihat ada fungsi if. Nah, fungsi if sendiri merupakan salah satu rumus Excel yang biasa juga digunakan dalam logika tertentu. Biasanya rumus ini juga digunakan untuk menganalisis data benar atau salah, ataupun juga dapat dilakukan untuk melihat data sesuai dengan pengelompokan seperti yang ada saat ini. Sini kita memiliki D. Oke. Di sini ada batas yang menunjukkan jika E4 besar dari 89 maka akan mendapatkan nilai A. Selanjutnya, jika E4 besar dari 79 maka akan mendapatkan nilai B. Jika E4 besar dari 69 maka akan mendapatkan nilai C. Dan jika E4 besar dari 59 akan mendapatkan nilai D. Di luar dari itu semua akan mendapatkan nilai F atau nilai terendah di sini ya. Oke. Jelas. D60 mendapatkan nilai D, apakah sesuai? Ya, sesuai. Juga sama 90 dapatnya nilai A sesuai dengan ini. Oke.
Selanjutnya kita akan balik lagi ke sampingnya sama menggunakan fungsi if. Ini sini tadi saya ada menjelaskan bahwa fungsi ini juga bisa berfungsi sebagai penentu benar atau salah atau complete valid untuk menentukan suatu barang sesuai dengan pengelompokannya. Itulah dia fungsi if. Sini E4 besar dari 75, maka akan dikatakan complete. Sedangkan jika nilainya tidak sedangkan jika nilai E4 tidak besar sama dengan 75, maka akan menghasilkan valid. Oke. Jadi kita akan masuk ke sheet 4. Sheet 4 juga menjelaskan lebih kecil lagi tentang VLOOKUP atau VLOOKUP. Sini pakai VLOOKUP. Oke, VLOOKUP sendiri merupakan salah satu rumus Excel yang digunakan untuk mencari data secara vertikal atau tegak. Ya, ini secara vertikal atau tegak ya. Dengan rumus berikut. Ini rumusnya. VLOOKUP C6, C17, F17. Sini kita bisa anggap bahwa C6 itu adalah lookup value-nya atau isi sel atau delay yang diketik. Selanjutnya ada C17 sama F17. Ini yang bentuk vertikalnya. Bentuk vertikalnya biasa ini merupakan tabel array atau sel atau tabel yang digunakan untuk rujukan pencarian. Jadi yang tidak akan mencari di sini. Sini terus di belakangnya ada dua ini merupakan call index num. Jadi call index num ini adalah kolom yang ditunjukkan untuk mengambil nilai. Ini dua. Yang dua berarti yang ditunjukkan adalah gaji pokok. Karena ini satu, ini dua. Oke, maka hasilnya adalah 1 juta gaji pokok. Sama dengan ini. Misalnya VLOOKUP sama, bedanya di sini untuk call index num atau kolom yang ditunjuk untuk mengambil nilai adalah angka 3, diganti angka 3 di sini. Angka 3 yang dimana angka 3 menunjukkan tabel tunjangan. Di sini kita hitung 1, 2, 3. Ini adalah 3 tabel tunjangan sesuai dengan ini. Oke. Sini ada transportasi juga sama, menggunakan sama tabel yang digunakan. 4 transportasi sama ya. Selanjutnya ada total gaji. Nah, total gaji menggunakan fungsi sum seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ini ada pajak. Untuk pajak kita menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP sendiri sama dengan VLOOKUP, cuman bedanya rumus VLOOKUP digunakan untuk mencari data yang ditunjukkan untuk data-data horizontal atau datar dengan rumus yang digunakan yaitu VLOOKUP, seperti kebalikan dari sebelumnya. Kalau di sini C6 sama dengan lookup value-nya sama. Terus ada tabel array. Tabel array itu ini. Terus index num. Index numnya 2. Ini. 1, 2.
terus ada H6. H6 sendiri itu adalah total gaji di sini. Oke, lanjut lagi ke bagian gaji bersih. Di gaji bersih kita menggunakan fungsi sum seperti biasanya sering digunakan. Terus di total juga sum, dan sum. Oke, sekian dari video saya hari ini. Terima kasih.